Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membuat tutorial tentang web CRUD dengan menggunakan Laravel. Pertama-tama kita download dulu komposernya di getcomposer.org. Kemudian kita install komposer tersebut. Kita buka folder di download, terus komposer setup. Kemudian kita ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Tetapi karena kita sudah mendownloadnya dan sudah menginstalnya, kita skip langkah installer Composer. Setelah install Composer selesai, kita masuk ke CMD. Kemudian masuk ke folder htdocs di exampp. Cek Composer setelah sudah terinstall atau belum dengan cara ketikan Composer. Jika sudah tampil seperti ini, berarti Composer sudah berhasil diinstal. Kemudian kita download Laravel via Composer dengan cara ketikan Project Laravel akan kita download nantinya. Foldernya akan bernama Project Web Programming yang nantinya akan ada di htdocs. Karena proses download yang cukup lama dan kita sudah mendownloadnya, kita skip proses ini. Tapi bagi kalian yang belum tinggal di enter aja, maka akan muncul proses download di tampilan CMD tersebut. Setelah Laravel berhasil diinstal, kita akan membuat form login, register, sampai ke database-nya. Kita buka dengan text editor. Text editor yang kita pakai adalah Atom. Kita buka Atomnya. Kemudian kita buka project folder yang kita download tadi. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita cek apakah Laravel sudah terinstall atau belum. Kita bisa mengecek dengan cara buka exampp, lalu start Apache untuk PHP-nya dan MySQL untuk terhubung ke database-nya. Kemudian buka CMD, masuk ke folder project-nya, kemudian ketikkan PHP Artisan Serve. Sudah muncul seperti ini, kita buka browser, ketikkan 127.0.0.1.28.000. Setelah muncul halaman dengan tulisan Laravel, berarti Laravel sudah terinstall. Dan tahap berikutnya, kita akan menjelaskan cara pembuatan form login, form register, sampai terhubung ke database-nya. Pertama, kita buka database di localhost MySQL. Kemudian, kita create nama database-nya dengan nama onlineshop. Kemudian kita masuk ke Atom. Kita akan mengkoneksikan Laravel dengan database dengan cara masuk ke file env. Kemudian cari koneksi yang MySQL karena kita menggunakan database-nya MySQL. Kemudian isi datanya sesuai settingan MySQL dan isikan nama database-nya yang sudah kita buat tadi, yaitu onlineshop.
Setelah itu kita menggunakan fungsi migrate untuk membuat tabel user. Sebelum itu kita lihat dulu ke folder migration yang ada di dalam folder database. Di dalamnya sudah terdapat 2 create user yang merupakan bawaan dari Laravelnya. Kemudian kita jalankan fungsi migrate-nya di CMD. Kita ketikkan php artisan migrate. Jika sudah tampilan seperti berikut, berarti tabel sudah berhasil dibuat. Kita bisa melihatnya di localhost, maka akan ada tabel user dan tabel password. Kemudian kita menggunakan fasilitas dari Laravelnya, yaitu make out, dan kita kembali ke Atom. Kemudian dengan cara masuk ke CMD lagi, masuk ke foldernya, kemudian ketikkan mix.2 out. Out ini adalah fasilitas dari Laravel. Dengan otomatis form login dan register akan dibuatkan. Kita cek masuk halaman Laravelnya dengan cara buka browser, dan di sini muncul login dengan tampilan seperti ini dan register dengan tampilan seperti ini. Kita bisa mengetikkan untuk registernya nama, email, password, dan konfirmasi password. Setelah tampilannya seperti ini, mari kita tes dengan cara kita klik register, masukkan klik register. Dengan tampilan seperti ini, register berhasil, dan kita cek di database-nya apakah datanya sudah ada. Di table user datanya sudah muncul. Ini otomatis langsung login. Dan untuk mengecek login, kita logout dulu. Masuk ke login. Login berhasil. Halo teman-teman, sebelumnya kita sudah sampai membuat out yang itu sampai ke login, register. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat interface web CRUD-nya untuk online shop laptop. Ya. Pertama, kita akan membuat tabelnya dulu. Ada di migrasi. Masuk folder app kan. Masuk folder database migrasi di sini. Cara buatnya kita generate dari Laravel. Jadi ketikkan dulu php artisan make migration, kemudian namanya misalnya create kategori. Oh ya, kita kita ini memakai ada tiga master, yaitu kategori, kemudian ada merek sama produk. Kategori sudah berhasil dibuat. Sekarang kita buat yang merek. Kemudian satu lagi produk.
Nah, setelah itu kita akan mengisi kategorinya. Ini untuk membuat tabelnya. Nah, kategori di sini tulis atau bisa lihat contoh aja yang sebelumnya, di copy, tinggal ganti isinya, kategori, kemudian fieldnya kita membutuhkan ID. Kira-kira isi untuk kategori itu memiliki ID yang berupa auto increment, kemudian ada nama yang unik, ada deskripsi, delete. Ini kategori ini nantinya akan digunakan di produk sebagai pembeda apakah itu kategori bar produk tersebut masuk ke kategori yang mana. Kemudian yang downnya ini diisi nih. Kemudian kita buat yang merek isinya itu seperti masih seperti kategori, hanya saja ada link gambarnya. Itu merek sudah, sekarang masuk ke yang produk. Produk kita membutuhkan
Ya, di sini tadi untuk produk ini memiliki ID, nama, ID kategori ini nantinya akan mengambil dari master kategori, kemudian ID merek ini juga mengambil dari merek, prosesor ini diketik sendiri, PGA diketik, kemudian ada, oh ya tadi ada yang bedanya kalau di merek dan kategori itu ada deleted. Kalau di produk itu tidak ada, karena deleted itu untuk, jadi kalau misalnya ya di kategori dan merek karena datanya dipakai di table produk, jadi nantinya jika dihapus itu datanya tidak hilang, tapi deletednya keisi, jadi nanti tidak akan ditampilkan. Sedangkan kalau yang produk ini langsung dihapus. Ya, tadi kita sudah membuat untuk readable-nya, sekarang tinggal di migrate aja, fungsi migrate. Ketikkan lagi pp artisan migrate. Nah, jika tampilan seperti ini berarti sudah kebuat di MySQL-nya. Kita cek online shop. Nah, di sini udah ada, datanya masih kosong. Nah, tahap selanjutnya kita akan membuat modelsnya. Nah, dengan cara kita manfaatin lagi fasilitas dari HTML dari Laravel agar dapat terbuat langsung. Jadi ketik php artisan create make model. Nah, kita tinggal tabelnya, nama filenya yaitu model. Ini dalam folder models, kemudian kategori misalnya gitu, kategori, enter. Nah, ini sudah sukses. Kemudian setelah kategori kita buat merek, kemudian satu lagi produk. Nah, ini udah terbuat otomatis, nantinya akan ada di folder ini app, kemudian ada model, ini folder yang tadi di create dari CMD. Kemudian di sininya sudah ada kategori, merek, produk. Nah, sekarang kita akan mendeklarasikan nama tabelnya. Jadi jika tidak dideklarasikan, nanti Laravel akan otomatis mencari database yang nama tabelnya itu kategoris pakai S. Nah, karena kita buatnya kategori tidak pakai S, kita inisialisasikan di sini nama tabelnya. Oke. Nah, ini jika kita sudah membuat kayak gini, nantinya Laravel akan otomatis mencari yang nama tabelnya kategori. Kemudian karena kategori ini ketika dihapus itu tidak akan hilang datanya, maka kita membutuhkan fasilitas dari Laravel, yaitu self delete. Kita use dulu ini, kemudian di bawahnya baru use self delete. Nah, okay. That sama dengan
Dengan adanya ini, maka data kategori yang dihapus itu tidak akan hilang, tapi akan mengupdate deleted-nya itu keisi tanggal yang pada saat hapusnya, dan itu datanya tidak akan ditampilkan di database jika kita select secara normal. Kemudian kita merek, kita samakan juga yang merek, di copy aja. Nah, kemudian jangan lupa use-nya juga. Kemudian yang produk, untuk produk ini cukup dengan protect ininya saja, karena ketika dihapus produk langsung hapus. Nah, sini model sudah selesai. Kemudian kita akan membuat views-nya. Di sini pertama public, kemudian source, masuk views, kemudian kita buat folder admin untuk yang mengatur masternya itu. Di dalam admin baru kita buat folder kategori. Nah, di sini kita akan mulai membuat tampilan untuk kategori. Kita mulai dengan membuat indeksnya, index.blade.php. Nah, ini kita mulai dengan indeks. Nah, di sini sebelum itu kita akan membuat di menunya dulu di views, kemudian layout, ada app. Nah, di sini kita tambahkan menu untuk kategori, merek, dan produk. Nah, di sininya di atas ini kita copy saja, ininya ganti jadi tidak. Nah, ini maksudnya itu adalah jika posisinya itu sudah login. Kalau ini belum login, munculkan login dan register. Jika ini sudah login, maka kita membuat menunya di sini. Kita mulai dari awal, li class sama dengan map. Ini ngambil dari Bootstrap, CSS bawaan Laravel-nya. Map. Udah itu kita buat link ref ini, class sama dengan linknya kita menuju ke produk. Masuk folder admin, kemudian ini untuk yang kategori.
Ini tutup. Nah, setelah itu kita judulnya. Nih. Kemudian kita buatkan juga untuk merek. Dan satu lagi itu adalah produk. Kita tes. Fresh login. Nah, sudah bisa. Kita coba login yang kita buat tadi, apakah sudah ada atau belum. Ya, ternyata di sini sudah muncul, tapi ketika diklik ini akan error karena belum dibuatkan. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan di lanjut yang tadi lagi ke yang views. Next. Ya, kita sekarang akan membuat tampilan untuk rekapan kategorinya agar cepat. Kita lihat saja contoh. Kita lihat dari yang lain, kita copy saja biar lebih cepat. Views, contoh create index yang ini, index. Nah, kita copy saja. Kembali lagi ke index di sini. Nah, ini di sini untuk tampilan headernya. Kemudian di sini ini untuk judul tabelnya, ada ID, nama, deskripsi, create, add, update, action. Di sini ini ada isi datanya. Kita coba. Ini masih belum bisa karena belum diatur di controllernya. Sekarang kita coba ke routernya, root. Nah, ini root. Di sini web ini untuk mengatur linknya, jika diketik link mana masuk ke controller yang mana nanti akan menampilkan viewsnya. Nah, di sini kita pertama buat root. Kita buat root group. Buka, tutup. Nah, di dalam sini ini berarti yang jika sudah diharuskan login untuk mengakses root yang ada di dalam sisi ini.
home, kemudian setelah home nah kita akan membuat di sininya yang untuk keperluan kategori. Pertama ada linknya admin, kemudian kita nantinya akan membuat controller khusus untuk kategori, yaitu kategori controller yang ada di folder admin. Jadi di sininya bisa diganti jadi foldernya, nama folder admin, kemudian masuk, kemudian ada kategori controller create. Nah di sininya kita buat untuk ini masuk ke indeks, kemudian ini tidak perlu, kemudian kita siapkan juga untuk yang lainnya seperti misalnya create kategori, kemudian di sininya slash create, kita masuk ke fungsi create, kemudian ada edit. Edit ini membutuhkan parameter ID nantinya, pakai ini $ID misalnya untuk menemukan file mana, data mana yang akan diedit. Nah ini sudah sampai sini, terus di sininya edit, kemudian ada simpan yang nantinya fungsinya untuk masuk ke fungsi simpan untuk menyimpan data. Kemudian ada update-nya juga. Simpan ini nantinya kan akan menerima data, jadi di sininya post. Nah untuk yang update itu memakai put path. Kemudian di sininya langsung saja ID, update, masuk ke fungsi update nantinya. Kemudian ada delete. Ini di sininya delete. Oh maaf, untuk di sini bukan variabel pakai $, tapi ID saja untuk parameternya. Nah, kita udah membuat root untuk kategori. Sekarang kita akan membuat controllernya. Kita buat lewat Laravel PHP. Artisan make kemudian di dalam control ini ada admin dan ternyata ada error di web PHP baris 22. Oh ini salah, harusnya kurungnya itu ada di bawah sini, terus tutup. Kita coba lagi.
Nah, ini controller untuk kategori sudah berhasil di generate. Kita lihat ada di folder app controller, mana admin ini yang berhasil tadi di ini. Nah, di sini ini adalah controller yang untuk mengatur semua aktivitas yang di-linkkan dari rotate tadi. Di sini kita buat fungsi index tadi, function public function index kemudian kita membutuhkan load datanya dari database dengan cara buat variabel kategori. Ini merupakan data array yang nantinya dipanggil dari table kategori. Kemudian di sininya all untuk semua. Selesai. Kita kirimkan variabel kategori tadi. Sini sudah load kategorinya. Index, kita lihat lagi di web, kita coba refresh. Sini ada error baris ke-13. Oh, ini di sini salah tulis, ternyata harusnya persen use-nya saya lupa. Di sini harusnya ada use dari model si kategori. Nah, di sini harusnya model. Ini untuk mengenali kategori itu, table kategorinya di mana sih intinya. Harusnya manggil kategori model ini. Jadi ini mengambil dari model yang ada di kategori ini, mengambil dari table yang namanya yang ada di model situ. Kita cek lagi. Nah, di sini sudah ada tampilan recapnya. Kemudian tambah di sini sudah ada, kemudian itunya belum. Nah, kita teruskan ke membuat inputnya. Masuk lagi ke views. Di sini kita buat file create.blade.php. Nah, di sini maksudnya itu hanya untuk header, menampilkan headernya. Kemudian di sini ada formnya yang mau dilempar kemana. Nah, untuk formnya itu kita buat secara terpisah, dibuat file terpisah, agar soalnya kan nanti pada saat edit masih menggunakan form itu, jadi lebih baik dibuat terpisah agar menghemat baris. Nah, ini berarti di sini harus masuk kategori. Kita buat file. Di sini form PHP. Nih, kita copy juga dari contoh.
Nah, ini sudah ada. Nah, paste. Nah, di sini sudah ada untuk mengisi nama, kemudian deskripsinya juga. Nah, di sini ada pengecekan jika nanti modenya sama, jika edit nanti buttonnya itu bernama update, jika tambah baru itu create, itu buttonnya akan bernama simpan. Nah, di sini controllernya belum ada yang exit. Kita masuk controller kategori, kita deklarasikan yang create. Ya, rapikan di sini create. Nah, di create ini kita hanya memanggil form create-nya. Jadi hanya seperti ini dan tidak perlu ada ini. Kita coba. Nah, di sini sudah ada tampilan untuk create kategorinya. Nama itu adalah teks dan deskripsi itu ada teks area karena ada kemungkinan panjang. Kemudian simpan ini belum berfungsi karena di sini belum ada codingnya. Kita coba lagi ke create. Di sini kita lempar ke file simpan yang ada di kategori. Berarti kita buat lagi di views. Nah, di sini kita buat file lagi, new file, namanya simpan. Simpan ini tidak perlu dibuat views, ternyata hanya perlu di controllersnya saja. Simpan. Nah, di sini ada lemparan dari form, yaitu form yang diisi. Kita tuliskan request, kemudian variabelnya. Nah, di sini request. Isinya kategori. Kita isi mulai dari namanya, ngambil dari request yang nama. Nah, nama ini mengambil dari yang ada di form sini, form yang nama ini. Datanya akan mengambil dari teks yang ini. Sudah nama, deskripsi, copy saja. Nama ini ganti sama deskripsi. Oh, ya udah. Kemudian tinggal masukkan perintah save-nya. Save. Nah, jika berhasil kita kembalikan lagi ke tampilan rekapnya. Kita coba top. Nah, data berhasil disimpan. Kemudian kita butuh edit dan dihapus. Kita buatkan untuk edit new file lagi. Sini namanya edit.play.php.
Kemudian di sini tampilannya kita copy yang create. Nah, di sini kita ganti jadi edit. Ininya form mode-nya jadi edit. Kemudian di sininya manggil dari form lagi. Nih. Kalau mau kemudian karena di controllernya itu ada maksudnya di rutenya itu put, maka kita buat di sini input type hidden name top put, tambahkan ini. Nah, kemudian URL-nya ganti. URL-nya ganti bukan ke sini lagi tapi ke controllernya langsung ada di sini variabel kategori. Nah, ini melemparkan ID-nya. Jadi ketika nanti masuk controller, dia akan mengetahui ID itu ID berapa yang mau diedit itu. Di sini pakai /0 ya, kurung 0 ini berarti menandakan data yang pertama karena ini dianggapnya array, nantinya akan error jika tidak ada ini. Kita buat di controllernya. Controllernya sini copy aja yang simpan. Nah, di sininya ini datanya ngambil dari seperti yang simpan, tapi di sini berarti ke update, kita buat update request. Kita butuh ID yang dilemparnya tadi, koma $ID. Nah, kemudian di sini datanya itu ngambil dari database. Bukan all tapi $database sini. Kemudian ini agar si kategori ini pertamanya load dari data yang sudah adanya dulu di table, kemudian diganti namanya dari yang hasil inputan. Di sini nama sama ID sama deskripsi, kemudian di save lagi. Tuh, kita coba press, ubah, edit doesn't exist. Ternyata controller editnya belum ada. Kita copy yang ini, copy. Edit. Ini untuk melemparkan ke form editnya. Ya, masuk ke admin, titik kategori, with data, ini
ID. Kita sudah pakai compact saja. Ternyata ada error. Kita lihat controllernya, edit. Oh, ternyata di sini ada salah. Harusnya ini nggak pakai request tapi kategori kayak gini. Ini perlu pakai koma. Nih. Kemudian di sini panggil ya. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah bisa edit. Data kategori ubah. Ini akan muncul. Ganti jadi komputer. Nah, di sini udah terupdate jadi komputer. Kemudian udah ini delete-nya kita buat. Di sini masih error karena belum ada. Cek langsung ke indeksnya dulu, kita lihat. Nah, di sini kita menggunakan nih. Ini untuk delete. Kita masuk ke fungsi delete, kita masuk ke kita lihat dulu di web, di routernya lagi. Nah, di sini delete langsung ke controller yang delete. Kita buat di sini delete. Delete itu coba kita paste di sini. Coba dulu delete. Ininya kita membutuhkan ID-nya saja. Kemudian kita ambil datanya. Kemudian save ini kita ganti jadi delete. Ini kita ini lempar balik ke rekapnya. Kita coba fresh dulu, delete. Kita cek error tadi, kita cek di rutenya. Kalau ternyata di sini kurang garis miring. Nah, kan di sininya garis miring 1, sedangkan di sininya tadi belum ada garis miring, jadi error. Jadi tidak dikenali routernya. Kalau sekarang coba, nah, berhasil dihapus datanya. Kita coba tambah lagi. Nah, itu tadi kan udah kehapus, tapi itu karena delete-nya itu pemakai soft delete, jadi otomatis datanya tidak hilang, tapi disable ya, delete add-nya keisi ada di kategori. Nah, ini yang tadi komputer delete add-nya keisi. Kita hapus saja. Buat lagi Laravel laptop simpan. Nah, sudah. Kemudian kita akan membuat merek ini tidak jauh beda dengan yang kategori. Nah, di sini kan kategori isinya itu ada ID, nama, deskripsi, deleted, ya itu. Kita lihat yang merek. Nah, yang merek ini hanya menambahkan link gambar. Kita copy saja biar cepat. Mulai dari rutenya. Di sini karena perlakuannya bakal sama, kita copy dari yang kategori saja. Paste. Kemudian ini refresh kategori.
menjadi merek. Ini pastikan yang diselect saja replace. Nah, sudah. Kemudian kita buat views-nya. Oh, sebelum itu kita buat controllernya juga. Kita ke controller ini. Nah, kita buat lewat ini lagi. Artisan Mac admin merek sukses. Kemudian karena perlakuannya bakal sama, kita copy saja yang ini sampai bawah sini ke merek. Nah, di sini jangan lupa juga use-nya, penting ini. Sini, kemudian kita replace kategori menjadi merek. Udah. Kita tambahkan link gambarnya. Kita menambahkan hanya perlu di fungsi simpan dan update-nya saja. Kita buat variabel dulu untuk linknya, link sama dengan kita atur foldernya di image brand. Nah, di sini titik image. Nih, yang ini nantinya akan dilemparkan dari form file name yang namanya name image. Kemudian di sini tinggal isikan saja dari sini. Nah, jika ininya ganti jadi link gambar. Nah, ini kopikan saja filenya yang ini. Sini, agar sini. Nah, ini otomatis fungsi save dan update-nya sudah selesai. Kita buat views-nya. Views. Nah, di sini admin ini yang kategori ini karena mirip jadi diduplikat saja. Ganti jadi merek. Sini. Ini filenya sudah, ini kita close dulu biar nggak pusing. Ini filenya sudah ada, jadi edit form nih. Nah, kemudian di sini kita jangan lupa replace juga kategori ini jadi merek, replace all. Ini dibuka dulu merek, kemudian diedit ini juga sama, replace ini ganti jadi kategori merek. Ini juga replace, dan yang terakhir ini juga replace, merek ini ganti jadi merek. Nah, gini nih. Kemudian yang kurang itu ya berarti link fotonya, kita perlu link foto. Nanti kita tambahkan di setelah deskripsi ada link foto. Nah, kita copy aja file yang itunya dari yang sudah ada. Kita lihat di sini, ini untuk yang gambar, menambahkan gambar. Kita copy paste di sini. Nah, kemudian ini untuk memilih gambarnya. Ini merek, oke. Kemudian kita coba kategori yang merek, ini udah otomatis ada. Tambah. Nah, di sini ada cost file ini untuk memilih gambarnya. Misalnya Acer
pilih dari brand HR ini, simpan. Nah, di sini data udah otomatis tersimpan. Kita coba update. Ternyata gambarnya tidak muncul. Host. Ternyata linknya salah. Project web programming Max public, ternyata belum ada folder image-nya. Kita copy dulu. Ini kita ganti. Udah selesai, kita lihat. Wah, maaf, merek harusnya yang diubah. Nah, di sini gambar sudah muncul. Kemudian kita juga perlu memunculkan gambarnya di recapnya ini. X.pp. Di sini kita tambahkan misalnya logo untuk menampilkan gambar yang tadi. Kemudian kita copy saja dari yang create yang di formnya itu. Nah, ini untuk menampilkan gambarnya. Tadi dulu ya, pixel misalnya. Kita ya, ternyata errornya ada di sini. Ini tidak perlu pakai 0 karena bekas kopas dari yang input. Kalau yang input itu pakai 0 karena data pertama. Kalau ini kan load, jadi banyak, otomatis harus ini. Nah, di sini sudah muncul untuk yang merek. Nah, sekarang kita lanjut ke yang produk. Nah, yang produk ini kita juga tinggal copy duplicate saja yang sebelumnya. Yang merek duplicate. Tahapannya sama, yang ininya close out, tab dulu. Sini mereknya kita ganti jadi produk. So, ini jadi produk. Ini buka. Nah, ini di sini ganti ini produk untuk judul. Di sini juga replace, kemudian di sini juga replace. Nah, di sini sudah semua ini. Seperti biasa, kita ke web yang web programming ini. Nah, di sini rutenya kita tambahkan untuk yang produk. Kita replace merek jadi produk khusus yang ini. Nah, selesai. Kemudian kita perlu controllernya juga. Di sini kita buat controller untuk produk. Enter. Nah, kita lihat ke app. Kemudian ada controller di
HTTP. Nah, ini juga kita copy saja dari yang merek. Terus ini jangan lupa use-nya. Nah, di sini kita ganti merek jadi produk. Nah, save. Kemudian kita perlu data yang lainnya. Kita tambahkan dulu di formnya. Nah, di sini kita perlu menambahkan untuk produk itu ada nih. Produk. Kita membutuhkan ID, nama, kategori, sponsor, jual. Cukup segini saja. Aku paste dulu di sini agar memudahkan kita dalam mengetik. Nama sudah, kemudian ID kategori, kemudian sudah prosesor. Kemudian PGA. Kemudian RAM, kemudian hard disk, kemudian deskripsi sudah, harga, kemudian link gambar sudah kita ganti, jangan di brand tapi dari produk. Kita hapus bekas. Oh ya, jumlah terjual kita isikan saja, bukan dari request tapi isikan 0 karena nantinya akan diupdate ketika barang terjual, nanti otomatis menambah sendiri. Ini kemudian produk link udah, ini bisa dihapus kalau sudah. Nama, kategori, merek, prosesor, PGA, RAM, hard disk, harga. Oke, deskripsi ya sudah, ini hapus. Ini bisa di copy untuk ke yang update, paste, maaf kebanyakan paste, ini hapus, ini tab. Nah, di sini
Untuk simpan dan update-nya sudah selesai, berarti kita mulai ke interface-nya. Kita mulai dari inputnya. Nah, di sini tinggal formnya saja yang berubah. Di sini baru ada nama, deskripsi image seperti yang merek. Nah, untuk itu kita tambahkan juga yang lainnya, seperti misalnya kategori. Itu kategori mengambil dari master kategori agar mempercepat waktu. Kita copy saja dari yang sudah pernah saya buat. Nah, di sini ini untuk mengambil saya ganti saja kayak ini. Nah, jadi di sini ini untuk mengambil kategori dari database. Nah, di sini jika misalnya lagi posisi edit, nanti sininya kan keisi, kemudian akan di set dari database. Kalau misalnya yang sesuai dengan yang database, maka dia selectnya aktif. Di sini udah formnya, berarti yang kita perlukan karena di sini load kategori dari database dan juga merek dari database. Ini masih salah harusnya. Nah, save. Nah, karena dia butuh load kategori dan merek, berarti kita harus merubah di controllernya. Di sini controllernya ketika tambah baru, yaitu yang create. Nah, di sini perlu ditambahkan variabel produknya sebelum itu, berarti di sini ya kategori dan merek harus ditambahkan. Nah, setelah itu di sini kita tambahkan juga untuk load dari kategori. Misalnya kategori. Ini berarti mengambil semua data yang aktif dan juga merek. Ya, di sini udah. Kemudian berarti kita perlu melemparkan parameternya ini pakai compact. Kemudian ini isinya kategoris, kemudian merek. Nah, ini maaf harusnya ini. Nah, kemudian di sini sudah dilemparkan itu, berarti jika posisi tambah baru dilempar ini, edit juga perlu dilemparkan ini karena untuk memilih juga. Jadi cari yang edit ini tambahkan, kemudian di sini compactnya tambahkan juga. Nah, gini. Setelah itu web di sini sudah, produk sudah. Kita coba refresh, kemudian produk. Nah, di sini sudah bisa. Coba tambah. Nah, ini data dari database. Merek Acer, coba. Kemudian misalnya Asus X
455L. Ini tipe merek. Oh, ini Acer. Misalnya kita akan menambahkan laptop Asus, berarti kita harus menambahkan mereknya, tambah Asus. Di sini tambah Asus. Oke, backgroundnya ini gambar sudah disiapkan, Asus, simpan. Nah, di sini udah otomatis tersimpan. Nanti ketika diproduk kita tambahkan. Di sini laptop Asus muncul. Sekarang Asus X455LA, prosesor Core i3, VGA Nvidia 940 MX, RAM-nya misalnya 8 GB, DDR3, harddisknya misalnya 1 TB, deskripsinya misalnya kita kosongkan saja, harganya misalnya 6.700.000 ya. Pilih laptopnya, public image, produk misalnya yang ini ya, udah tersimpan, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kita lihat di database. Kita lihat produk. Ini tersimpannya itu gambarnya seperti ini. Gambarnya kayak gini. Nah, di sini udah sampai sini kita sudah berhasil. Ini tinggal di lebih spesifikasi lagi ke rekapnya, itu tinggal ditambahkan saja, misalnya ubah. Oh, ternyata ininya masih belum ngeload. Kita lihat apa salahnya. Ya, ternyata di sini kurang nih, karena ini kebacanya itu seperti array, jadi harus dipanggil indeks ke 0. Meskipun ini datanya hanya 1 gitu, karena dari sananya udah kayak gini, ya kita ambil aja yang indeks ke 0, data pertama. Tambahkan juga. Nah, kita coba lihat, ubah. Nah, ini sudah otomatis kepilih seperti yang pada saat edit tadi. Nah, di sini udah selesai, kategori sudah, merek sudah, data ini sudah. Ya, paling sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, terima kasih.